Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Penanaman tauhid dirasa menjadi hal yang paling utama dan prioritas untuk membentuk anak agar menjadi generasi Islami dan mengamalkan Quran dan juga sunnahnya. Ketika kita bicara mengenai penanaman tauhid, Pak ya, ini kan juga artinya bicara mengenai latar belakang dari orang tua. Orang tua yang kemudian juga menanamkan dan memiliki setidaknya agar mampu diteruskan kepada sang anak. Kalau kita bicara mengenai tokoh yang disebutkan dalam Quran surah Luqman tadi, memang sudah diyakini bahwa sang ayah memiliki ketauhidan yang memang sudah luar biasa begitu. Nah, dengan ketauhidan yang luar biasa seperti itu, sejauh mana metode yang beliau ajarkan kepada anak dalam hal penanaman tauhid dan pengamalannya? Orang tua tentu selalu berinteraksi dengan anak setiap saat karena dia tentu hidup dalam sebuah rumah tangga. Nah, kemudian yang bisa kita lihat di dalam ayat ini mengandung lafaz wa huwa ya'izuhu, dan dia ya'izu dalam sedikit ke bahasa Arab ya. Ya'izu itu fi'il mudhari dari wa'ada, artinya memberi nasihat, tapi menggunakan kata kerja mudhari, atau mudhari itu menunjukkan lidawam wal istimrar. Jadi menunjukkan kontinuitas. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memberi nasihat ini bukan satu kali. Bukan hanya untuk hari bukan itu hanya saja. untuk hari itu saja, tapi kontinu. Nah, karena untuk melakukan sesuatu atau untuk membentuk sesuatu atau untuk merubah satu keadaan kepada keadaan itu tidak instan ya. Jadi memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran. Kemudian di sini juga ada yang kita lihat yang bisa kita baca dari ayat-ayat ini, dalam setiap interaksi itu selalu disebutkan dengan hujjah atau argumentasi. Nah, karena itu di sini dicontohkan ayat yang ini. Ketika beliau la tusyrik billah menjelaskan jangan menyekutukan Allah, lalu dibarengi dengan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu sungguh betul-betul kezaliman yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau senantiasa kalau menyampaikan sesuatu, memberikan nasihat kepada anak, itu selalu dibarengi dengan argumentasi. Nah, karena anak boleh jadi bersifat kritis, apalagi zaman sekarang kan. Ada alasan. Ada alasan. Alasan yang logis yang bisa memperkuat apa yang disampaikan. Baik, karena ketika menyampaikan kepada anak bicara mengenai ketauhidan, maka banyak muncul pertanyaan. Di mana Allah itu? Bagaimana bentukannya? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin tidak dapat dijawab oleh orang tua, begitu, yang dimana rata-rata dari orang tua menunggu ketika ia sekolah baru gurunya yang mampu menjawab, begitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mungkin kalau kita melihat dan merujuk dengan kondisi hari ini, sejauh mana sebenarnya orang tua memiliki kecerdasan dan pemahaman bahwa menjelaskan Allah itu ada, kemudian juga Dia yang menciptakan dan tidak ada sekutu baginya, sejauh mana sebenarnya memberikan penjelasan secara logis agar anak itu dapat menerima? Oke. Ya, tadi memang dijelaskan bahwa tidak semua orang tua memiliki mungkin ilmu yang mumpuni. Ya, karena itu disinilah perlunya ada kerjasama. Tapi inspirasinya bahwa konten apa yang harus diberikan dalam pendidikan terhadap anak, itu yang pertama tadi adalah keimanan, penanaman keimanan. Yang kedua adalah akhlak. Nah, jadi akhlak ini adalah wujud implementasi yang bisa dilihat daripada bagaimana keimanan seseorang di dalam hati. Karena al-zahir alamatul batin katanya, bahwa yang nampak dari luar itu adalah menunjukkan apa yang ada di dalam. Nah, jadi ketika keimanan orang betul, imanan shadika, iman yang benar, maka muncul yang nampak adalah perilaku yang benar. Nah, karena itu di dalam ayat ini disambung setelah larangan syirik adalah perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi lagi-lagi di sana penuh dengan
argumentasi yang memperkuat kenapa harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang berikutnya juga bagaimana dia berperilaku yang baik kepada sesama, pada siapapun, bukan kepada orang tua saja, tapi kepada siapapun. Nah, ditunjukkan di sini bagaimana perkataannya, bagaimana perbuatannya yang seharusnya kepada orang lain. Nah, jadi ini yang bisa dilihat. Nah, kemudian bagaimana pengamalan tentunya ibadah yang terutama di sini. Ya benar, akimis salat, dirikan salat tadi disinggung. Nah, karena salat adalah wujud pertama setelah keimanan seseorang, bahwa ibadah yang pertama yang harus dilakukan adalah salat. Dan salat ini tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau banyak orang tua sekarang khawatir perilaku anaknya yang tidak terkendali, nah boleh jadi yang pertama ini tidak dilakukan ya tentang salat ini. Atau boleh jadi salatnya sudah, tapi bahasa Banjar orang sekarang ada balang kambingan, ada sapian. Nah, boleh jadi itu. Sehingga ini tidak bisa menjadi filter terhadap karakter yang seharusnya. Baik, artinya memang sekali lagi dalam penanaman tauhid dan kemudian juga penanaman pengamalan dari ilmu-ilmu itu tadi memang tidak lepas dari yang namanya figur orang tua dalam hal memberikan contoh, dalam hal memberikan doa, dalam penentu anak tersebut memiliki karakternya seperti apa. Tapi ketika kita bicara mengenai karakter baik, memang ada banyak penelitian yang kemudian menyebutkan bahwa karakter anak tidak lepas dari karakter orang tuanya yang memang diturunkan begitu, baik itu antara perkawinan antara laki-laki dan juga perempuan. Apabila ya orang tuanya baik, maka akan melahirkan anak yang baik. Tapi di tengah kondisi seperti itu juga kita mengetahui akan sejarah begitu ya, bahwa ada sejarah yang dimana Nabi Nuh kemudian juga anaknya melanggar akan tauhidnya Allah, kemudian juga ada beberapa anak-anak yang termaktub dalam Al-Quran yang disebutkan untuk kemudian juga melakukan yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Sejauh mana sebenarnya orang tua ketika diberikan amanah, tidak semua orang tua diberikan amanah yang namanya seorang anak atau generasi itu tadi, untuk kemudian juga dapat dididik dengan baik dengan karakter yang tidak tahu apakah akan lebih baik atau lebih buruk dari orang tuanya. Orang tua tidak lepas dari peran dia sebagai seorang yang berusaha. Ya, karena itu sama juga kalau tadi disinggung bagaimana ada anak seorang nabi dan rasul, ternyata dia menjadi seorang yang kafir. Ada istri nabi yang juga tidak beriman. Karena itu di dalam Al-Quran dituliskan, innallaha la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu sukai, yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberi petunjuk, Allah yang mengasih hidayah. Nah, karena itu peran orang tua dalam hal ini hanya perintahnya berusaha mendidik dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan tanggung jawab itu tadi. Ya, karena tanggung jawabnya dunia dan akhirat gitu ya. Betul, karena kan akan dipertanggungjawabkan juga proses pendidikan seorang anak itu tadi. Nah, ini menarik Pak, ketika orang tua begitu sudah mengusahakan begitu akan pendidikan anak secara islami dan lain sebagainya, namun ketika output dari anak ini pun juga masih dirasa tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga orang tua tadi, akan ada semacam konflik di tengah-tengah keluarga ini begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya peranan doa di sini dalam hal membentuk dari karakteristik anak itu tadi? Saya rasa doa mukhul ibadah, dikatakan itu doa itu adalah jantungnya ibadah. Nah, karena itu as-salah wa doa, as-salah ya doa. Bahkan salat itu sendiri dikatakan sebagai doa. Nah, maka dalam hal ini orang tua sangat besar pengaruhnya. Di samping usaha zahiriyahnya, yaitu kalau menasihati atau membimbing, mengarahkan dan sebagainya, itu termasuk mengusahakan kemana dia seharusnya menyekolahkan anaknya. Itu bagian dari usaha-usaha zahir. Nah, di samping itu akan diperkuat dengan tadi bahwa hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini la haula wala quwata illa billah, termasuk orang tua, dia mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan memberi petunjuk siapapun, termasuk pada anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, karena itu dia harus menyerahkan
menyerahkan diri, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad, semangat dan lain sebagainya, maka tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagian dari doa bahwa orang tua di samping dia berusaha secara zahir mendidik anaknya, tapi juga tidak lepas mendoakan kepada anaknya. Baik, nah itu yang menjadi kunci utama. Seringkali orang tua juga semacam memiliki beban tersendiri ketika anaknya misalkan di luar dari kendali, yang kemudian juga menganggap gagal ketika menjadi orang tua tersebut. Padahal kembali lagi Allah yang kemudian juga memberikan petunjuk kepada umatnya atau kepada ciptaannya, begitu, termasuk dari anaknya itu tadi, Pak. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.